apa yang seharusnya dengan apa adanya. Manajer menggunakan satu atau lebih dari 3 dasar tujuan, dimensi atau sifat pekerjaan, dan perilaku atau kompensasi untuk menetapkan sebelumnya apa standar kinerja seorang karyawan yang seharusnya. Kemudian manajer harus dapat menilai sejauh mana karyawan mencapai prestasinya menurut tujuan numerik. Kemudian tujuan tersebut harus berdasar dari profitabilitas keseluruhan perusahaan, biaya pengeluaran, dan juga tujuan efisiensi. Next. Kemudian yaitu meningkatkan kinerja SDM sebagai profit center. Next. Yang selanjutnya adalah menetapkan kinerja alat sumber daya manusia untuk manajer lini dan perusahaan dan usaha kecil. Di sini ada 4 pedoman untuk menetapkan kinerja menurut sasarannya, yaitu yang pertama ada menetapkan tujuan spesifik. Tujuan spesifik ini maksudnya tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan yang spesifik, yang sudah dibentuk oleh perusahaan, dan tujuan ini yang akan dicapai oleh karyawan bagaimana melakukan pekerjaannya di kemudian hari. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan tujuan yang terukur. Maksudnya tujuan yang ingin dicapai harus disertakan dengan target tanggal atau tenggat waktu seperti deadline dan kapan tujuan itu harus dikerjakan gitu. Kemudian yang ketiga, tetapkan tujuan yang menantang tetapi bisa dilakukan. Sasaran untuk menantang tapi tidak demikian sulit bahwa mereka tampak tidak realistis. Yang keempat yaitu dorong partisipasi. Next. Dasar kedua untuk menilai seseorang adalah dengan bentuk pekerjaannya. Dasar dimensi atau ciri-ciri tersebut seperti komunikasi atau kerja tim. Menilai karyawan berdasar yang sebelumnya menilai karyawan berdasarkan penguasaan mereka atas kompetensi seperti keterampilan, pengetahuan, dan perilaku pribadi yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut. Next. Yang selanjutnya yaitu siapa yang harus melakukan penilaian. Penilaian ini tentunya harus dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Contohnya seperti ada tim sumber daya manusia dan juga supervisor yang memantau keefektifan kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Apakah sudah sesuai atau belum? Apakah sudah sesuai dengan standar perusahaan atau belum? Next. Yang selanjutnya adalah penilaian peer. Sebelum kita masuk kepada penilaian peer itu merupakan peer artinya yaitu rekan, mengintai, menatap atau menatapi. Penilaian peer itu sendiri yaitu proses penilaian seseorang kinerja oleh rekan kerja satu tim atau divisi bagian yang berhubungan kerja dengan karyawan tersebut. Next. Penilaian kerumunan. Penilaian kerumunan ini yaitu penilaian yang dilakukan oleh hampir seluruh orang yang ada di perusahaan dalam waktu bersama-sama. Penilaian kerumunan ini yaitu karyawan mengomentari hasil-hasil dari masing-masing pekerjaan orang lain. Kemudian ada game virtual. Game virtual ini merupakan penilaian menggunakan virtual mainan. Contohnya menggunakan game virtual yang membantu karyawan untuk mengevaluasi dan saling menghargai. Next. Yang selanjutnya ada komite penilaian atau komite pemeringkatan. Biasanya ini terdiri dari supervisor dan
karyawan atau 3 atau 4 supervisor lainnya. Menggunakan beberapa penilaian yang sesuai standar perusahaan, kemudian membantu mengambil berbagai aspek dari sebuah kinerja karyawan yang diamati oleh penilai yang berbeda dan dinilai oleh komite penilaian. Contohnya manajer, atasan, atau supervisor, tim supervisor. Next. Yang selanjutnya ada peringkat diri. Beberapa pemberi kerja mendapatkan penilaian dari karyawan, biasanya bersama peringkat pengawas. Karyawan biasanya menilai diri mereka sendiri lebih tinggi daripada pengawas. Kemudian, karyawan dalam pekerjaannya tentunya harus dapat menempatkan diri mereka. Dan hampir semua karyawan itu tersisa menilai diri mereka sendiri. Beberapa percaya pemain yang tidak kompeten tidak mampu menilai secara objektif. Tentunya pemeringkatan diri ini sangat penting dalam perusahaan untuk memacu karyawan dalam mengejar target pekerjaannya. Next. Yang selanjutnya adalah penilaian oleh bawahan. Penilaian oleh bawahan ini merupakan penilaian yang diberikan oleh bawahan atau karyawan kepada atasannya, contohnya kepada manajernya atau kepada tim supervisornya. Apakah manajer itu sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik, kemudian karyawan memberikan umpan balik atau memberikan feedback pada manajernya. Next. Yang selanjutnya umpan balik 360 degree. Ini maksudnya adalah penilaian dengan memberikan feedback kepada karyawan dengan memberikan umpan balik atau feedback kepada orang tersebut apakah produktif, tidak memihak, atau berorientasi kepada pekerjaannya atau tidak. Next. Yang selanjutnya adalah alat tradisional untuk menilai kinerja. Kita akan melihat bahwa banyak pemberi kerja menggunakan alat online untuk mengoptimasi penilaian kinerja atau proses manajemen. Dengan alat ini dapat memantau, melaporkan, serta memperbaiki penyimpanan kinerja secara real time. Kemudian, namun banyak juga perusahaan yang masih menggunakan kinerja tradisional. Contohnya seperti penilaian yang dilakukan melalui platform seluler atau menggunakan smartphone seperti itu. Next. Yang selanjutnya adalah metode skala peringkat grafis. Skala peringkat grafis adalah metode penilaian yang paling sederhana dan paling populer. Skala peringkat grafis berbasis kompetisi adalah pilihan. Formulir pilihan ini menilai kompetisi dan keterampilan seseorang. Kompetensi perilaku untuk supervisor perawat. Beberapa pemberi kerja menggunakan kompetensi berbasis penilaian dini yang kemudian didiskusikan oleh karyawan dengan penyelianya. Penyelianya ini maksudnya dengan pengawasnya. Kemudian yang kemudian akan didiskusikan oleh karyawan dengan pengawasnya. Next.
Baiklah, sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Felda Widya Putri. Pada Widya, disilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu metode peringkat bergantian, di mana manajer memberikan peringkat kepada karyawan dari yang terbaik hingga yang terburuk berdasarkan sifat kinerjanya. Contohnya yang pertama, karyawan didaftarkan bawahannya. Lalu setiap karyawan dilihat kinerjanya, kemudian baru dipilihlah mana yang kinerjanya tertinggi dan terendah. Selanjutnya itu metode perbandingan berpasangan. Metode perbandingan berpasangan ini dia membuat peringkat lebih tepat. Jadi untuk setiap sifat kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan dan sebagainya akan dinilai oleh manajer. Selanjutnya itu metode distribusi paksa, di mana metode distribusi paksa ini mirip dengan penilaian pada kurva. Keuntungan besar distribusi paksa adalah dalam mencegah penilai hanya menilai semua atau sebagian karyawan. Itu untuk memuaskan dan mendapatkan karyawan yang nilainya paling tinggi. Distribusi paksa ini memotivasi upaya dan mungkin kinerja, tetapi membuat banyak karyawan merasa bahwa penilaian mereka tidak berfungsi selama bertahun-tahun. Selanjutnya, metode insiden kritis, di mana dengan metode kejadian kritis, pengawas menyimpan catatan positif dan negatif contoh dari pelaku terkait pekerja bawahan. Setiap 6 bulan atau lebih, pengawas dan bawahan bertemu untuk membahas kinerja yang terakhir dengan menggunakan kejadian sebagai contoh. Nah, oleh karena itu, disarankan untuk membuat catatan harian tentang kejadian tersebut. Ini memberikan contoh untuk pengawas dapat digunakan untuk menjelaskan peringkat orang tersebut. Sisi negatifnya itu, insiden seperti itu tidak terjadi menghasilkan peringkat relatif untuk tujuan kenaikan gaji. Selanjutnya bentuk naratif. Bentuk naratif itu ini ialah seluruh atau sebagian penilai ini tertulis dapat berbentuk naratif. Jadi seorang pengawas menilai kinerja masa lalu karyawan dan area yang dibutuhkan perbaikan. Penilaian naratif membantu karyawan memahami mana kinerja yang baik atau buruk dan bagaimana meningkatkan kinerja itu. Timbangan rating yang terikat secara perilaku. Mengembangkan BARS biasanya melibatkan yaitu menulis insiden kritik, yang dimana pemegang pekerjaan atau superior menulis ilustrasi spesifik dari kinerja yang efektif dan tidak efektif. Yang kedua, mengembangkan dimensi kinerja, di mana mengelompokkan insiden tersebut 5 atau 10 dimensi. Yang ketiga, alokasi ulang insiden, yaitu verifikasi mengelompokkan. Yang keempat, skala insiden. Yang kelima, mengembangkan instrumen akhir. Selanjutnya itu manajemen berdasarkan tujuan. Istilah manajemen berdasarkan tujuan biasanya mengacu pada program penetapan tujuan dan penilaian multilangkah di seluruh perusahaan. Tujuan yang relevan secara organisasi dengan setiap karyawan dan kemudian secara berskala didiskusikan kemajuan yang terakhir. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan tujuan organisasi, yang artinya menetapkan rencana seluruh perusahaan untuk tahun depan dan menentukan tujuan. Yang kedua, tetapkan tujuan departemen. Kepala departemen dan atasan akan bersama-sama menetapkan tujuan untuk departemen mereka. Yang ketiga, mendiskusikan tujuan departemen. Yang keempat, tentukan hasil yang diharapkan. Yang keenam, melakukan tinjauan kinerja. Yang ketujuh, berikan umpan balik. Artinya, kepala departemen mengadakan rapat tinjauan secara berkala dengan bawahan. Yang di sini mereka membahas kinerja bawahan dan membuat rencana apapun untuk memperbaiki atau melanjutkan kinerja orang tersebut. Selanjutnya, penilaian dalam praktek menggunakan formulir, perangkat lunak, terpasang, atau sistem berbasis
berbasis cloud. Artinya pengusaha menggunakan formulir cetak, paket perangkat lunak, penilaian yang diinstal atau sistem berbasis cloud untuk benar-benar melakukan penilaian. Selanjutnya yaitu pemantauan kerja elektronik, di mana sistem pemantauan kinerja elektronik memungkinkan manajer untuk memantau tingkat karyawan, akurasi, dan waktu yang dihabiskan untuk bekerja online. Misalnya, pengencer Inggris Tesco memiliki pekerjaan gudang yang memiliki ban lengan. Selanjutnya hari percakapan, di mana karyawan di Juniper Network mengungkapkan kekhawatiran tentang tinjauan kinerja tahunan mereka dan kurangnya umpan balik positif. Jadi Juniper mengubah prosesnya dan juga bereksperimen dengan mengganti percakapan yang sering dengan penilaian tradisional. Yang selanjutnya menggunakan berbagai metode. Dalam praktiknya, sebagian besar menggunakan formulir penilaian yang menggabungkan beberapa pendekatan. Misalnya memiliki skala penilaian grafik numerik, berlabuh dengan insiden seperti bahkan dengan bimbingan gagal untuk. Itu fitur konteks strategis, menunjukkan cara perusahaan membuat penilaian baru sistem. Ternyata tren membentuk SDM, manajemen bakat yang disesuaikan. Biasanya ada beberapa penyesuaian penilaian, misalnya menilai seseorang penjual berdasarkan apakah dia mencapai sasaran penjualan, menganggap dia memiliki sasarannya sendiri untuk dipenuhi. Untuk memplot karyawan berdasarkan kinerja dan nilai ke perusahaan, kemudian akan mengikat gaji, pengembangan, pemecatan, dan keputusan personal lainnya untuk setiap posisi karyawan dalam matriks. Dengan kata lain, untuk peringkat kinerja dan kekritisan mereka terhadap perusahaan. Yang selanjutnya itu menangani masalah penilaian kesalahan penilai, di mana di dunia yang sempurna semua pemberi kerja akan menggunakan sistem penilaian kinerja dengan jelas. Tujuan penilaian yang adil, umpan balik yang cepat, dan pembina yang berguna. Ini adalah kesalahan sistematis dalam penilaian yang terjadi saat orang mengevaluasi satu sama lain. Standar yang tidak jelas, efek halo, tendensi sentral, keringanan atau ketegasan, dan bias. Peringkat ini skala tampaknya objektif, namun mungkin menghasilkan penilaian yang tidak adil, karena sifat dan derajat biasa bersifat ambigu. Cara untuk memperbaiki masalah ini adalah dengan menyertakan frase deskriptif yang mendefinisikan atau mengilustrasikan setiap sifat. Misalnya, pengawas sering menilai tidak ramah karyawan, lebih rendah pada semua sifat, bukan hanya pada berhubungan baik dengan orang lain. Menyadari masalah ini adalah langkah untuk menghindarinya. Selanjutnya yaitu menangani penilaian wawancara. Wawancara yang efektif membutuhkan keterampilan pembinaan yang efektif. Panduan dalam wawancara yang efektif itu yaitu bicara dalam hal data kerja yang objektif. Dorong orang tersebut untuk berbicara. Jangan menilai kinerja orang dengan buruk. Selanjutnya, manajemen kinerja. Penilaian kinerja teori baik-baik saja, tetapi dalam praktiknya penilaian tidak selalu berjalan mulus. Jika ada mungkin menyakitkan dengan kedua peserta melarikan diri sebelum pelatihan apapun dilakukan. Ini bertentangan dengan akal sehat. Karyawan harus tahu apa tujuannya, umpan balik kinerja harus bermanfaat, dan jika ada masalah, waktu untuk mengambil tindakan segera. Apa itu manajemen kinerja? Manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim serta menyelaraskan kinerja mereka dengan tujuan organisasi. Dasar manajemen kinerja itu ada yang pertama berbagai arah, yaitu mengomunikasikan tujuan perusahaan kepada karyawan dan kemudian menerjemahkan ke dalam tujuan departemen, tim, dan individu. Yang kedua, pemantauan kinerja yang sedang berlangsung biasanya berarti sistem komputerisasi untuk terus-menerus mengukur kemajuan tim atau karyawan. Yang ketiga, umpan balik untuk berkelanjutan berarti memberikan tatap muka dan terkomputerisasi.
Yang keempat, pelatihan dan dukungan pengembangan harus menjadi bagian dari proses umpan balik. Selanjutnya itu kesimpulan. Penilaian kinerja berarti mengevaluasi sebuah kinerja karyawan saat ini atau masa lalu, relatif terhadap standar kinerjanya. Manajer menilai kinerja bawahan mereka untuk mendapatkan masukan yang dapat diambil untuk keputusan promosi dan kenaikan gaji, untuk mengembangkan rencana memperbaiki kekurangan kinerja, dan untuk tujuan perencanaan karir. Peringkat pengawasan masih menjadi inti dari sebagian besar proses penilaian. Manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim serta menyelaraskan kinerja mereka dengan tujuan organisasi. Ini berarti interaksi dan umpan balik yang berkelanjutan untuk memastikan peningkatan berkelanjutan dalam kapasitas dan kinerja karyawan dan tim. Yang terpenting, perlu diingat bahwa kinerja karyawan Anda biasanya mencerminkan lebih dari sekedar apakah dia termotivasi. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok 9 dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Widya. Baiklah, sekian dari kelompok 9. Mungkin kepada teman-teman. Ini kan dulu diskusinya ya. Dipandu Baik. dulu diskusinya. Baiklah, apabila kepada teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, boleh menggunakan fitur raise hand. Ada Selin yang bertanya, siapa lagi? Baiklah, kepada Selin dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan teman-teman. Selain izin bertanya, tadi terkait masalah penilaian kesalahan, tadi teman-teman ada menyebutkan halo effect. Apa itu halo effect? Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih kepada Selin atas pertanyaannya. Selin tadi Google Form-nya udah ya? Sudah Selin kirim, Bu. Oh iya ya, enggak, soalnya Google Form-nya Ibu buat ada juga ini, tapi nggak apa-apa tadi, tapi ada nomor PP ya sama nama mahasiswa ya. Iya, Bu. Izin menjawab, Selin. Untuk halo efek ini, di mana penilaian terhadap sesuatu atau seseorang dari kesan pertama. Jadi, saat kita pertama kali melihat seseorang tersebut, kita udah bisa melihat gimana kinerja karyawan tersebut. Kayak kesan pertama ini akan mempengaruhi sikap dan sifat seseorang atas suatu hal atau penilaian tersebut. Jadi jika penilaian atau persepsi yang dihasilkan negatif, maka dia akan menurunkan nilai dari sifat kinerja tersebut. Berarti kayak bias dari pertemuan pertama gitu ya, Wid? Iya, Sah. Oke, terima kasih Widya. Ada lagi yang lain? Tanyalah. Baiklah, kepada Imron disilakan. Sebelumnya terima kasih pada Stevi. Imron izin bertanya kepada kelompok 9. Tadi kan ada penilaian oleh bawahan yang dijelaskan oleh Stevi kan. Nah, Imron mau bertanya gimana sih cara bawahan ini memberikan penilaian agar nantinya tidak terkesan canggung gitu, karena menurut Imran sendiri kalau bawahan memberi penilaian tuh dia bakal segan-segan gitu sama atasannya gitu. Nah, gimana caranya biar hal tersebut tidak terjadi gitu?
Baik, terima kasih Imron atas pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan lain? Tanyalah, banyak yang bisa ditanyakan tadi tuh. Nanti Ibu ulas juga. Nanti Anda siapa tahu jadi kepala instalasi kan di labor kan, atau kepala labor sekalian kan. Dia Anda termasuk orang-orang pendahulu kan. Baiklah, Stefi izin menjawab pertanyaan dari Imron mengenai penilaian bawahan terhadap atasan. Mungkin yang dibilang Imron itu benar bahwa kalau bawahan menilai atasan itu pasti ada canggung atau nggak enak hati karena takut orang yang dinilainya itu tersinggung. Gitu kan. Assalamualaikum Bu Desi. Halo Bu Desi. Ya, Iko sedang kuliah BIM. Nah, jadi salah satu metodenya untuk penilaian bawahan terhadap atasan ini, kita bisa menggunakan formulir atau kita juga bisa menggunakan teks pesan gitu, tapi yang dianonimkan. Jadi baik bawahan atau atasan itu nggak tahu siapa pengirimnya gitu. Karena kan tujuan dari penilaian ini untuk membangun kinerja dari perusahaan tersebut agar tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu tercapai. Seperti itu, Imron. Baik, terima kasih Stefi. Baiklah, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin dipertanyakan? Sudah, Dek? Halo? Bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Oke, Dengar, oke. Bu. Tadi saya menelpon Ibu Desi ya, Kaprodi Saudara. Ya. Jadi ini supaya saudara lebih kebayang ya, lebih kebayang kayak apa di labor itu ya. Jadi saya barusan minta surat sama Bu Desi ya. Jadi kan saudara udah dibagi-bagi tuh topiknya, ada rekrutmen SDM kan, si kelompok 9 apa gitu ya. Jadi saya minta saudara untuk ke labor-labor gitu kan, labor di FK banyak tuh adik-adik, ada labor parasit kan, ada labor anatomi kan, kemudian ada labor parasitologi, pokoknya semua labor deh yang ada di lingkungan UNAN ya. Bisa dengar suara saya kan? Bisa, Bu. Oke, jadi semua labor yang ada di lingkungan UNAN ini Anda bagi-bagilah gitu adik-adik. Jadi Anda turun lapangan adik-adik, jadi ini Anda tidak ini lagi ya, maksudnya ini tambahan nilai untuk tugas akhir saudara gitu. Ya, stressingnya 50-50 lah dengan UASnya 50-50 dengan tugas akhir saudara ini. Jadi nanti misalnya nih kayak kelompok 9 ini siapa orang ini? Coba next apanya? Coba di close dulu, saya aja yang share deh. Saya aja yang share. Close dulu, Dek. Nah, nih.
Saya ingin saudara lebih kebayang kayak apa SDM itu adik-adik ya, kayak labor COVID gitu. Nah, kayak apa dia rekrut pegawainya. Nah, ini misalnya tadi si Felda sama Stevi ini kan tentang manajemen kinerja ya. Jadi nanti kita data lah dulu labor-labor yang ada di FKM ini ya, Selinnya. Kan banyak tuh labor parasit, labor biomedik, labor anatomi, labor fisika atau apalah ya. Kemudian Anda per kelompok ya pergi ke labor-labor itu. Jadi rekrutmen sama apa ada juga kan kelompoknya Selin, seleksi sebelumnya kan ada juga kan kelompoknya kan. Ada, Bu. Ada walaupun saya menjelaskan enggak apa ya. Pokoknya kelompok Anda kan ada tuh kelompok penilaian kelompok rekrutmen. Nah, Anda stressing bagaimana manajemen rekrutmen di tempat itu gitu. Ya, atau labor yang ada di ini. Nanti kita ini kan juga labor yang ada di rumah sakit UNAN gitu, ya. Jadi Anda nanti bawa surat itu, Anda wawancara nanti. Jadi Anda harus menguasai topik Anda ini. Anda harus punya instrumen apa aja yang akan Anda cari gitu, ya. Nah, jadi bisa aja kan, misalnya nih topik kinerja yang saya lihat sebentar dulu ya. Misalnya topik kinerja, Anda cari di mana, adik-adik? Anda cari, ini kelihatan kan? Nah, bisa jadi Anda mencarinya di Google Scholar, ya. Misalnya nih, Anda cari di Google Scholar. Caranya gimana, adik-adik? Ini sekalian saya mau apakan Anda untuk skripsi, ya. Jadi Anda kebayang nanti. Ya. Misalnya, kita cari di Google Scholar, ya. Google, cari idenya ya, adik-adik, ya. Scholar. Nah, Google Scholar ini, nah ini kita klik ya. Bentar, kok ini lagi. Nah, misalnya kinerja SDM ya. Ini kalau saya cari kinerja SDM biomedik nggak ada deh. Yang adanya perawat kan. Jadi artinya SDM kinerja SDM labor belum banyak yang meneliti. Jadi kalau Anda meneliti itu sangat bagus banget gitu. Dan ini kalau data Anda bagus kita bisa buat jurnal adik-adik. Nanti saya bantu kan. Nih, misalnya faktor yang berhubungan dengan kinerja tenaga kesehatan. Misal ini kita ambil ya. Ini kayak apa sih penelitiannya? Nah, kita klik ya, kita klik, terus kita cari artikel lengkapnya. Misalnya nih, ini nggak ada lengkapnya ya. Ini abstraknya ya, atau lihat aja abstraknya. Ya, berdasarkan Kemenkes, nah nih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara umur, kepemimpinan, dan kinerja kesehatan. Nah, kan? Jenisnya apa? Cross-sectional study. Populasinya apa? Dokter dan perawat. Ya, nah, ini Anda cari, bisa aja Anda cari ini, atau bisa saja Anda cari berdasarkan bahan kuliah. Misalnya tadi bahan kuliah Anda tadi ada metode-metode penilaian kinerja. Misalnya tadi ada umpan balik, karyawan bawahan, dari bawahan, kemudian metode penilaian apa tadi peringkat diri. Nah, itu Anda tanya aja. Bagaimana penilaian kinerja yang ada selama ini? Bagaimana cara Ibu menilai kinerja karyawan? Misalnya beban kerja, bagaimana beban kerja diukur. Nah, Anda buat gitu. Anda bisa membuatnya deskriptif atau bisa saja Anda membuatnya kalau tesis kan agak ini ya, agak apa namanya nih? Agak detail variabel-variabelnya. Tapi kalau Anda sekedar wawancara apa? Sekedar wawancara untuk wawancara mendalam terus Anda paparkan hasil wawancara secara narasi boleh juga. Ya yang mana Anda suka lah, ya. Tapi kalau ini kan seperti ini nih. Nah, nih. Nah, ini misalnya ini nih. Ini enggak ada apa ya? PDF. Ini bisa dicari. Ah, ini PDF-nya full text nih. Nah, ini misalnya faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat tadi ya. Ini Ibu lihatkan dulu. Nah, misalnya ini. Nah, faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat di rumah sakit PDIH Jakarta nih. Apa dia bilang nih? Nah, jadi Anda supaya pendalaman nih, tujuannya adalah untuk melihat faktor berhubungan dengan kinerja perawat ya. Nah, tujuan khususnya mengetahui hubungan motivasi etos kerja terhadap kepuasan kerja dengan kinerja perawat dan variabel independennya kan kinerja tuh. Kinerja perawat tuh apa aja sih gitu. Anda sudah boleh cari-cari apa sekarang ya Dede ya, ini untuk membantu Anda juga nanti kalau Anda membuat skripsi. Nah, bagaimana dia mengukur kinerja ya? Tapi ini tidak terlalu ini ya. Ini langsung hubungannya ya. Nggak ada dilihatkan apanya. Nah, ini Anda cari-cari aja boleh nanti.
Nah, ternyata faktor yang berhubungan apa? Yang berhubungan tuh lingkungan kerja, katakan berhubungan signifikan kan, kompetensi berhubungan signifikan kan, apalagi motivasi berhubungan signifikan kan. Nah, apalagi etos kerja berhubungan signifikan kan. Jadi faktor yang mempengaruhi kinerja itu apa? Motivasi, etos kerja, lingkungan kerja. Nah, katanya apa lagi? Ternyata yang paling berhubungan itu katanya apa nih? Nah, kepuasan kerja juga berhubungan dengan kinerja. Jadi Anda bisa aja nanti membuat faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja, petugas laboratorium biokimia Fakultas Kedokteran. Boleh adik-adik. Jadi saya minta seperti ini bukan untuk menyulitkan Anda ya, tetapi nanti supaya Anda paham kira-kira penelitiannya seperti apa gitu. Ya SDM ini ya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan beban kerja petugas labor anatomi misalnya kan. Jadi Anda kebayang minimal labor kita aja dulu. Mungkin nanti Anda menelitinya di labor Prodia ya boleh saja, atau di labor di labor Rumah Sakit Yosudarso, boleh saja Dek. Nah, nanti coba ya Selin ya, kita data labor-labor yang ada di sini. Nah, nanti saya udah minta buatkan suratnya sama Ibu Desi. Insya Allah hari Senin suratnya selesai tuh adik-adik. Hari Senin itu Anda udah bisa memberikan suratnya, atau hari Selasa Anda berikan suratnya kepada labor ya. Dan Anda sudah turun lapangan. Anda kan cuma punya waktu dua minggu lagi ya Selin ya, sebelum ujian ya. Iya, Bu. Ya, Anda penelitiannya nggak usah rumit-rumit. Kalau tadi kan hubungan motivasi dengan kinerja, hubungan misalnya kinerja nih ya, hubungan etos kerja dengan kinerja, etos kerja motivasi nggak usah, Anda kinerja aja deh. Kinerja Anda jadi kinerja aja yang Anda teliti, variabel kinerjanya aja, nggak usah motivasi bla bla bla. Tapi Anda mungkin seperti wawancara aja lah di labor itu, Bu, kalau menseleksi karyawan di sini gimana gitu. Ya, pokoknya Anda pahami betul. Misalnya Selin ke bagian beban kerja, Bu, bagaimana? Ini kan ada 5 orang nih. Bagaimana menilai nih beban kerja si A sama si B sudah berimbang gitu. Boleh aja Anda nanya-nanya karena Anda kan waktunya sebentar ya. Terus Anda narasikan sorenya, terus kayaknya ada data yang kurang nih. Kayaknya saya besok saya datang lagi. Minimal 2 hari aja lah Anda ke sana. Terus hari ketiga Anda buat lagi apanya. Ya. Mungkin karena Anda belum kebayang, ya mungkin misalnya petugas pegawainya ada 5. Pokoknya 5 itu bisa aja kan Anda deskripsikan dulu, misalnya umurnya berapa, jenis kelaminnya, kemudian masa kerjanya udah berapa lama, kemudian kompetensinya apa, ada pelatihan atau tidak. Ini gambaran umum dulu adik-adik. Ya, nanti baru Anda konten Anda itu Anda bahas. Misalnya nih bagaimana menilai kinerja di sini gitu. Anda wawancara, Anda rekam ya. Lalu nanti hasil wawancara Anda tuh Anda tulis di makalah Anda itu ya. Tinjauan gambaran penilaian kinerja di labor anatomi FK Unan. Gambaran atau deskripsi beban kerja di labor fisika kan? Atau metode seleksi karyawan baru di laboratorium biomedik. Gitu. Jadi Anda buatlah semacam makalah-makalah mini gitu ya, supaya ini tujuannya bukan, kalau makalah begini Anda kan nggak bisa jurnal, tapi nggak apa-apa untuk melatih Anda aja dulu ya. Jadi Anda turun lapangannya cukup sehari atau 2 hari ya, sehari 2 hari aja. Hari pertama turun ya, terus Anda narasikan ya, Anda buatlah misalnya karyawannya 10, umurnya berapa aja, terus pendidikannya apa aja ya, lama bekerjanya berapa kan. Nah itu yang Anda buat. Ini supaya Anda mudeng kayak apa sih manajemen SDM itu gitu, berdasarkan topik Anda ya. Tapi Anda beda-beda ya. Misalnya Selin di labor fisika, Pelda kan berdua-berdua tuh ya. Pelda di labor gizi, ini di labor apa gitu. Pokoknya laboratorium yang ada di UNAN, laboratorium kesehatan lah. Jangan labor apa pula, labor bisa-bisa aja sih, cuman karena kita anak biomedik ya udah labor-labor kedokteran aja lah ya. Jangan labor audiovisual, kan enggak berhubungan lah sama, enggak terlalu kontennya, enggak terlalu berhubungan.
Walaupun manajemen SDM-nya masuk, tapi kan tentu biomediknya nggak ada kontennya. Ya begitu ya adik-adik ya. Bisa itu kira-kira. Jadi seperti penelitian pendahuluan lah adik-adik. Kayak apa? Lalu Anda tulis makalahnya. Ya, menulis makalahnya kayak apa? Ya udah pendahuluan, ya. Kemudian ada tujuan Anda ngapain gitu. Ini kayak mini skripsi gitu. Anda kan udah semester 6 nih, udah dapat pembimbing, Selin? Belum Oh, ya, ini Bu? semester 4 ya, Selin ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini supaya Anda berlatih gitu. Kemudian apa namanya nih? Ya udah Anda tulis makalahnya sekitar berapa halaman Anda mau tulis. Pokoknya intinya apa yang Anda wawancara, Anda buatkan pertanyaannya apa, jawabannya apa, kemudian Anda sarikan, kemudian Anda simpulkan, ya. Tapi Anda jangan lupa juga, kan tidak semuanya harus ditanya, ya bisa aja. Ini orang karyawan Siko, atau Anda lihat aja tuh daftar kehadirannya, telah dokumen juga, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan SDM. Anda tadi beban kerja kan, udah berapa kali pelatihan kan? Oh pelatihan nggak pernah di sini. Bagaimana kehadiran di sini nih? Nah, ini kan, oh kehadiran di sini sering tidak masuk tuh atau sering terlambat. Nah, kalau boleh tuh, kopi itu apanya kan? Dokumen pegawainya lah. Ya, jadi begitu ya, adik-adik ya. Ini saya ulas sedikit dulu. Ini sebentar tadi pertanyaan kedua apa tuh tadi? Pertanyaan kedua sudah terjawab tadi. Ini apa penilaian bawahan sudah terjawab pertanyaan Imron? Sudah, Bu. Oke. Jadi bagaimana cara penilaiannya? Tadi saya kebetulan Bu Desinya online, tadi saya telepon aja langsung biar cepat gitu. Nah, jadi begini adik-adik, saya ulas ya, adik-adik ya. Oke. Jadi tadi pertanyaan si Selin bagus banget ya. Ini juga Imron. Ada 2 pertanyaan aja tadi ya. Siapa namanya? Tepi. Iya, Cuma Bu. 2 ya. Oke. Jadi pertanyaan si Selin ini, apakah itu halo? Halo itu hai, bukan hai ya. Jadi halo itu seperti halo itu kan lingkaran cahaya, Dek ya. Jadi lingkaran cahaya itu kan seolah-olah cahaya itu, padahal dia yang di sekeliling cahaya itu gitu. Nah, artinya apa tuh? Kita menilai orang berdasarkan bukan cahayanya, tapi lingkaran-lingkaran yang menghambatnya itu gitu. Ya. Jadi maksudnya gimana, Dek? Halo efek itu adalah kita melihat orang tuh sebenarnya bukan begitu dia gitu. Bukan begitu dia, tetapi karena penampakannya yang kita tangkap seperti itu duluan, ya udah itu jadi halo efek. Misalnya nih, ada kemarin teman saya bilang ya, kami kan juga koas dulu tuh kami cerita kemarin ya adik-adik ya. Jadi saya kan statusnya udah di FK sekarang ya, saya udah dosen FK, sekarang nggak dosen di FM lagi. Kami cerita nostalgia kami waktu dosen zaman dulu tuh kayak apa menilai kan. Jadi ada seorang dosen menilai itu sebenarnya ada unsur halo efek ya. Sebenarnya ini bukan mengunjingin dosen, tapi kami ketawa-ketawa gitu ya. Wah dosen, nanti kamu kalau udah kerja tuh kalau cerita-cerita masa kuliah tuh enak tuh kan. Wah dosen ini begini dulu, dosen ini begini gitu. Nah jadi ada yang menilai mahasiswa itu ya seperti halo efek gitu. Jadi ada namanya kami anak kedokteran tuh kan abis dinas malam tuh adik-adik ya. Jadi abis dinas malam tuh kan kucel adik-adik. Ya kucel. Kemudian besoknya dia ujian paginya gitu, ngantuk-ngantuk, kucel, rambutnya gimana ya. Terus dosennya ilfil gitu ya. Ilfil ini tidak semua dosen ya, Dek ya. Ilfil seolah-olah anaknya ini pemalas atau pokoknya kucel udah ilfil aja lah. Anaknya nggak mampu jawab lah gitu. Akhirnya nilainya jelek adik-adik. Padahal sebenarnya anaknya pintar. Teman kami itu pintar sebenarnya ya. Begitu. Nah, itu halo efek sehingga dia gagal di mata kuliah itu. Lalu ada lagi ya apa? Jadi dia apa namanya nih karena penampilannya begitu kan kita kesan pertama ya. Jadi maaf nih kan bisa aja tuh orang kenalan sama orang itu misalnya. Terus saya ada tuh Dede begitu ya. Dia kenalan dilihat fotonya misalnya, lihat fotonya. Lihat fotonya di media sosial kan kadang orang pajang foto kan yang alamnya aja. Nah, ini gendut anaknya nih, nggak suka saya nggak suka istri yang gendut gitu kan. Nggak suka istri yang gendut gitu. Udah nggak mau sama dia gitu. Nah, itu halo efek juga kesan itu adik-adik. Padahal enggak sebenarnya. Ya, gitu adik-adik ya. Nah, jadi kembali ke halo efek itu tuh sebenarnya kesan pertama adik-adik. Ya, kesan pertama tuh yang berasal dari orang yang dinilai itu. Ya, bedakan dengan personal bias adik-adik.
Beda dengan halo efek, berbeda dengan personal bias. Kalau halo efek, kesan dari orang yang dinilai itu. Tapi kalau personal bias, saya kalau melihat si Imran ini saya nggak suka gitu. Kenapa? Karena saya memang nggak suka laki-laki gitu. Misal nih, saya lihat, atau misalnya saya sama Selin, saya nggak suka. Selin tuh kalau perempuan itu jutek misalnya nih. Jadi setiap ada yang begitu adik-adik, ada dosen nih, jadi ada dosen yang kalau mahasiswanya cowok tuh nilainya tinggi adik-adik kan. Tapi nggak semua dosen seperti itu adik-adik ya. Tapi kalau mahasiswanya cewek, cewek itu jutek, cewek itu ini, apa bla 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 lah. Ada juga adik-adik dosen yang lihat lihat mahasiswa bergamis gitu ya. Ini saya kasih tahu. Lihat mahasiswa bergamis adik-adik ya. Dia tuh marah adik-adik, kamu pakai daster ke kampus. Saya dengar sekali itu. Saya dengar sekali, kamu pakai daster ya ke kampus kan ya. Ngapain kamu pakai daster bla 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 bla. Terus saya kira kok gini banget ibunya gitu kan dalam hati saya kan. Terus ternyata punya cerita, adik-adik selidik punya selidik ya adik-adik ya. Saya kok begitu ya. Saya nggak selidik juga sebenarnya. Ternyata maaf nih, ternyata kita nggak hubungin siapa orangnya. Ini contoh hal efek, personal bias ya. Ternyata yang pakai gamis ini yang maaf nih, madunya adik-adik yang mengambil suaminya, pelakor gitu. Pelakor. Jadi pelakor ini suka pakai gamis. Jadi kalau dia lihat orang bergamis dia marah aja gitu. Ada yang begitu adik-adik. Nah, itu personal bias adik-adik. Jadi personal tuh lebih berdasarkan ke orang yang menilai gitu. Tapi kalau halo berdasarkan penampilan dari orang yang dinilai gitu. Nah, begitu juga nih. Karena kita, misalnya nih bawahan saya itu ada si Rahma, ada si Onesi, ada Alisa, ada siapa nih, Suci, mana orangnya nih? Coba dikeluarkanlah video kamu tuh semua ya. Nah, jadi saya karena nggak suka orang Pariaman ya, misalnya si Alfon ini orang Pariaman nih misalnya. Saya malas banget sama orang Pariaman gitu. Jadi setiap mahasiswa yang orang Pariaman saya rendahkan nilainya gitu. Atau misalnya dia udah rajin belajar, saya rendahkan nilainya. Itu namanya personal bias, adik-adik. Karena preferensi saya nggak suka orang Pariaman gitu. Atau saya nggak suka orang berdaster. Personal bias gitu. Tapi kalau halo, ini sih apa ini kok acak-acakan banget nih penampilannya. Itu halo adik-adik. Atau misalnya gayanya yang bisa aja kan, kadang orang pintar ya adik-adik ya. Tapi gayanya waktu wawancara dengan ketika lamaran pekerjaan, ini dia pakai celana jeans, Dede. Kan? Dia pakai celana jeans, jadi yang mau wawancarai loh. Kalau begini, pegawai labor nih pakai celana jeans misalnya nih, nggak beres nih labor kita nih, atau rambutnya ada jabrik gitu misalnya kan. Nah itu halo efek, Dede. Ya, jadi dari orang yang dinilai. Tapi kalau personal bias, saya nggak suka orang Pariaman, saya nggak suka laki-laki, atau saya nggak suka ini orang jutek, bla bla bla. Nah, udah itu personal bias. Nah, oke ya, Selin ya. Oke. Kemudian tadi pertanyaan dari Imron, ini bagus juga pertanyaannya. Apa tuh? Ya, bagaimana bawahan tuh menilai ya? Jangan dibilang saya Selin menilai Bu Dila tuh kalau mengajar selalu lambat, ya marahlah saya sama Selin. Ya, atau atasan langsung saya tidak becus, kan? Atasan langsung saya kurang berkomunikasi dengan kami gitu. Nah, tentulah marah dia kan. Jadi misalnya begini, tentu nggak yang meminta penilaian itu, tentu dia harus di skip namanya atau dirahasiakan gitu. Terus yang memintanya biasanya atasan dari atasan langsung gitu. Misalnya nih, Selin anggaplah saya sebagai atasan langsungnya saya, atasan apanya Bu Desi gitu. Nah, jadi Bu Desi yang meminta ke Selin tolong saudara nilai, ini kan ada 20 dosen nih. Nilai ya masing-masingnya. Tentu yang meminta bukan saya, yang meminta adalah Bu Desi sebagai Kaprodi. Tetapi tentu dirahasiakan ini. Oh, kata si Selin, Ibu Dila ini jelek kalau komunikasinya. Steffi juga bilang Bu Dila suka lalai misalnya. Terus Rahma bilang begini, gimana sih Bu Dila? Saya tandain itu kan, Selin besok ketemu saya. Nah, itu begitu jadinya. Si Steffi, awas kamu ya. Kita tuh gitu jadinya ya. Nah, jadi ini harus juga ada unsur apa juga ya, kerahasiaan juga dari bawahan gitu ya yang dinilai, dan ini tujuannya tentu harus konstruktif ya, bukan destruktif gitu. Ya, jadi harus objektif juga. Ya, jadi penilaian bawahan ini adik-adik ya tidak bisa digunakan semata-mata. Nih, misalnya nih Bu Dila dinilai bagus oleh kelas ini. Misalnya nih ya.
Tidak bisa semata-mata sudah mengatakan Bu Dila itu bagus, harus dilihat juga dari wawancara dengan mahasiswa 30 orang atau isian mahasiswa 90% kinerja Bu Dila bagus. Dilihat juga telah dokumennya Bu Dila nih tepat waktu nggak input nilai gitu. Dilihat juga kehadiran Bu Dila nih di kantor bagaimana. Jangan-jangan Bu Dila nih nggak pernah hadir nih kuliah online, kuliah offline, online terus 14 pertemuan. Dilihat juga adik-adik. Jadi kita nggak otomatis percaya hanya pada bawahan. Kita harus dari penilaian bawahan ini, dari penilaian sejawat. Jadi teman sejawat juga menilai, misalnya nih, saya dinilai oleh teman saya, misalnya Pak Masrul, tuh satu tim saya. Pak Masrul gimana ya Bu Dila kalau ngajar? Bu Dila tuh nggak mau ngajar misalnya nih. Bu Dila tuh kalau ngajar tuh apa gitu. Suka mempersulit mahasiswa gitu. Bisa aja kan adik-adik. Nah, itu penilaian teman sejawat adik-adik peer group. Ya, jadi banyak tuh metode penilaian terus apalagi penilaian dari atasan langsung saya Bu Desi. Gitu. Jadi saya bisa dinilai dari mahasiswa, anggaplah saudara bawahan, kemudian dari peer saya tentu tekan satu tim saya Pak Masrul ya. Kemudian dinilai oleh atasan supervisor saya Bu Desi. Ya, atasan berikutnya adalah dekan gitu. Jadi dekan yang menginginkan kinerja dosen ini dari berbagai aspek gitu. Ya, jadi itu ya cara penilaian oleh bawahan. Nah, kemudian tadi saya yakin mungkin banyak juga ya pertanyaan dari mahasiswa ini nih. Nih, jadi manajemen kinerja, ya Anda tahu ya tadi dikatakan kinerja itu apa? Saya tutuplah dulu ya, ini kan mungkin agak banyak apanya ya. Jadi kinerja itu adalah adik-adik ya, bagaimana kita menilai ya, bagaimana kita menilai pekerjaan orang itu berdasarkan standar adik-adik. Nih misalnya nih standarnya satu hari harus membuat 10 sepatu. Ternyata kita nilai kinerjanya enggak 10 sepatu. Tuh. Ya, dari produktivitasnya dulu ya. Jadi kinerjanya bagian dari kinerja itu adalah produktivitas. Ternyata dia mampu membuat 11 sepatu, berarti melebihi standar adik-adik. Bagus berarti. Tapi kinerja minimalnya 10, ternyata dia cuma buat 5. Ya udah produktivitasnya kurang gitu. Jadi kinerja ini penampilan kerja adik-adik. Penampilan kerja ya. Jadi sebentar saya ulas sedikit ya adik-adik ya. Penampilan kerja ya berdasarkan yang dinilai secara kuantitatif dan kualitatif adik-adik. Ya, jadi begitu ya. Ini karena definisinya masih satu buku. Sebenarnya definisinya ada yang agak ini lagi, tapi tidak apa-apa. Anda nanti bisa, kalau ilmu Anda bisa cari sendiri deh. Kalau sekarang yang diskusinya. Jadi penampilan kerja kuantitatif dan kualitatif. Misalnya nih, Selin sebagai petugas laboratorium Prodia, kan? Kita nilai kinerja Selin, ya. Kinerja apa? Secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas apa? Kinerja harian atau bulanan lah, tanggap bulanan. Sebulan Selin harus bisa melayani 30 atau 60 pasien gitu. Mengambil darah 60 pasien. Nah, sekarang Selin nggak bisa ngambil 60 darah pasien gitu. Ternyata cuma 30 gitu. Nah, itu secara kuantitas Selin sudah secara kuantitas kinerja Selin tidak sesuai target itu. Kemudian adik-adik bisa saja kan, misalnya nih bisa mengambil darah 200 pasien Selin ternyata. Padahal tadi targetnya cuma 60 ya, ternyata Selin mengambil darah 200 pasien. Secara kuantitas ternyata kinerja Selin sangat jauh di bawah, maksud saya di atas target. Targetnya cuma 60, Selin 200. Nah, tapi apakah Selin itu bagus adik-adik? Kesa, apakah si Selin ini kinerjanya sudah bisa dikatakan bagus? Selin menurut kamu udah bagus nggak kinerjanya? Belum ya? Kenapa? Ketika si Selin mengambil darah, aduh katanya. Aduh kata orang kan. Nah ini artinya apa? Berarti ada yang Selin secara kualitas pekerjaan, ada yang Selin lupa gitu. Main buka baju orang aja tuh, Bu suntik buka baju kan, suntik itu buka lengan kan, suntik itu kan, nggak ada. Oh ternyata lupa mensterilkan tangan, lupa minta izin. Bu sakit stay ya Bu, kan. Baru diambil ya.
Ya tidak dong main tusuk, saya tusuk. Nah, begitu juga dokter adik-adik. Bisa aja kan, dokter itu pasiennya 140 sehari. Saya pernah 141 sehari. Dokter internis adik-adik. Maaf adik-adik ya seminggu. Bagus kan kinerjanya kan? Kan banyak uang rumah sakit tuh. Banyak pasien kan banyak uang tuh kan? Nah, bagus kan kinerjanya kan dari sisi kuantitas. Ternyata dari sisi kualitas gimana adik-adik? Nggak bisa kami mengecek jo dokter tuh dok. Capek mana 2 menit satu pasien adik. Apa sakit bu? Demam, set, paracetamol, CTM, ini kok bu? 2 menit adik-adik. Lupa menanyakan penyakit dahulu. Ternyata pasien itu alergi adik-adik. Tiba di rumahnya kata-kata, nyogi antalgin, sakit kepala, nyogi antalgin, demam, nyogi lo paracetamol. Rupanya ubeknya lah double-double adik-adik. Pasien banyak yang nyulayani, tapi lupa menanyakan riwayat penyakit pasien, lupa mengedukasi pasien. Aurora nanti main dengan kucingnya, Aurora ya. Jangan nanti main dengan kucing. Nggak usah di apa kan, Aurora. Aurora, kamu nggak usah diapakan videonya. Saya kan bilang mahasiswa nyalakan kameranya, ya. Nah, begitu. Ya, kamu bagus ya, kamu penyayang kucing ya. Nah, tapi ketika kuliah, kamu kuliah dulu ya. Oke. Yang lain juga dinyalakan videonya. Saya nggak tahu nih, jangan-jangan ada yang banyak kucing lagi kan. Tapi kalau kamu minum ya nggak apa-apa lah. Ya gimana minum nanti kalau pagi saya minum nih. Bukan berarti saya enggak ini. Kadang suara saya sakit kalau nggak minum ya. Serius ya. Jadi begitu adik-adik. Sampai di mana tadi, Selin? Nah, jadi dokter itu banyak pasien tetapi atau komunikasinya kasar adik-adik. Ube pasien tulis sanang lai cegak. Lain juga ube lai gitu. Tapi komunikasinya kasar sama pelanggan. Apa lari pelanggan adik-adik. Nah, itu kinerjanya secara kualitas nggak bagus. Nah, jadi nggak gampang tuh menilai orang itu adik-adik. Ya, begitu ya adik-adik ya. Jadi saya mau memperlihatkan dulu. Ini masih kelihatan ya layar saya ya. Nih, layar saya nih kelompok 9 ini. Bentar. Yang mana enggak ngerti lagi nih? Nah, bentar. Nah, jadi prosesnya apa adik-adik? Ini kelompok 9 ya. Ya bagus Anda sudah membuat, alhamdulillah. Namun ke depan ya, kalau Anda membuat presentasi, jangan hanya di copy paste saja, Dek, ya. Anda baca juga, ya. Jadi ada yang tipe-tipe tadi karena mungkin di kopas-kopas saja, nomor halaman juga masuk, ya. Nggak jelas ya, Steffi ya. Jadi harus dibaca dulu sebelum Anda presentasikan, ya. Sebelum Anda presentasikan, Anda harus baca dulu adik-adik. Ya, ini yang buat yang lain juga nih. Dan juga dilihat, ini kalau dilihat nih bagus nggak nih? Bagus nggak tampilannya nih? Bentar ya. Bentar adik-adik. Nah, begitu ya adik-adik ya. Jadi kita lihat dulu, kita mau kasih ke orang presentasi nih, ngerti nggak orang nih? Nah,
Jadi Anda begitu juga, misalnya nih Anda nanti mau proposal skripsi, Anda lihat dulu presentasi Anda tuh ini enak dilihat nggak? Eye catching nggak tuh? Kalau dari sisi gambar slide-nya udah eye catching, tapi tulisannya kebanyakan adik-adik. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 9 kali 9 ya adik-adik ya. Ini berapa nih? 9 ke bawah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, jadi begitu adik-adik. 9 ke bawahnya, Dek. 9 huruf aja, 9 itu tuh udah maksimal. Begitu, ya. Atau 9 kali 6 lah, ya ini 9, 6 kata. Itu nggak usah panjang. Nih, misalnya nih, saya ajarkan juga ya. Proses penilaian 3 langkah yang melibatkan Anda ambil aja kata kuncinya. 1, standar kerja atau tetapkan standar kerja. 2, nilai kinerja aqua. Anda usah nih karyawan. Ya, yang nilai kerja tentu karyawan. Ambil aja kata kuncinya. Berikan umpan balik. Udah, nggak usah berikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantunya bla 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 bla. Udah. Nggak begitu. Nomor 3, berikan umpan balik. Udah itu. Kata kuncinya aja yang kamu ambil, ya. Yang lain. Jadi kamu harus baca dulu. Jadi jangan sekedar mengkopas. Ya, ini buat Anda nih karena Anda kan mau proposal ya. Oke. Tapi udah dibuat ya syukur. Tapi Anda harus punya target yang lebih, adik-adik, ya. Jadi standar kita orang pintar tuh standarnya tinggi, adik-adik. Ya, orang pintar tuh dia perfect, biasanya perfect. Dia perfect buat dirinya sendiri, tetapi buat orang lain nggak jutek gitu, kan nggak maksain gitu. Ya ada toleransi, tapi buat diri sendiri, saya nggak mau lah nilai saya 70, ngapain saya dapat B? Baguslah saya 95 atau 90. Saya target saya di atas 90. Nah, itu bagus, orang pintar tuh targetnya harus tinggi. Ya. Ya, tapi dia memahami orang lain. Ya. Nah, ini, jadi kinerja itu apa? Tadi saya udah bilang penampilan kerja yang berdasarkan sasaran yang dinilai secara kuantitatif dan kualitatif gitu. Jadi kalau kinerja itu adik-adik ya, itu harus bisa di-manage, ditata kelola adik-adik. Di-manage, ditata kelola. Sebentar, saya sebenarnya ada slide penilaian kinerja itu ya. Coba nanti saya sebentar saya buka dulu slide-nya ya. Saya ada sebentar. Jadi nanti penilaian kinerja itu kita bisa nanti kita inikan ke gajinya berapa gitu atau jasa pelayanannya berapa. Sebentar saya lihatkan nanti ya. Nah, jadi metode-metodenya ada Adik-adik. Ya, banyak kan metodenya tadi kan. Coba Anda baca aja lah nih. Mengapa di kinerja dinilai? Jadi kinerja itu bisa dinilai untuk menetapkan gaji, untuk pelatihan. Nih kinerjanya kayaknya orangnya lambat banget ya, atau kalau menyuntik pasien ini kayaknya kok kesakitan gitu. Ini kayaknya posisinya kurang tepat nih. Ya udahlah kita lakukan pelatihan, kita lakukan penyegaran, gitu. Ya. Jadi promosi juga nih bisa nggak dia jadi misalnya dia jadi petugas labor, bisa nggak dia jadi kepala unit labor? Nggak bisa nih. Petugas labor aja komunikasinya jelek dengan pasien, apalagi jadi kepala unit ya nggak bisa. Ya, jadi untuk pelatihan, untuk promosi jabatan ya, atau untuk penggajian, gitu ya itu secara umum ya adik-adik ya. Oke, kemudian juga kinerja tuh harus ada standar ya tadi sudah saya bilang. Ini ada metode-metodenya nih ya. Ini dibaca lagi ya, bukunya juga dibaca. Jadi yang harus menilai siapa adik-adik? Yang harus menilai tentulah manajemen sumber daya manusia ya atau manajemen personalia dulu namanya ya. Oh sekarang manajemen sumber daya manusia, tapi manajemen sumber daya manusia ini tentu harus bekerja sama dengan atasan langsungnya. Atasan langsungnya itulah yang penyelia atau supervisor. Misalnya nih dekan rektor mau menilai kinerja dosen gitu. Kan rektor kayak Bu Dila langsung kan nggak bisa. Udahlah rektor dimintalah ke dekan. Dekan dimintalah ke departemen. Ya gimana nih kinerja Bu Dila nih? Oh, Bu Dila tuh bagus, ngajarnya di sini, di sana, di situ, penelitiannya, jurnalnya ini. Tuh. Jadi yang menilai itu adalah departemen SDM, tapi departemen SDM sebenarnya atasan apa namanya
kepala kantor itu, tapi yang membawahinya adalah Departemen SDM. Departemen SDM itu nanti tentu akan bekerja sama dengan atasan langsung supaya objektif. Kenapa, Adik-adik? Karena penilaian kinerja orang kalau tidak objektif itu akan berakibat jelek, Adik-adik. Misalnya nih, kinerja si sel ini bagus misalnya, atau si Pelda kinerjanya bagus, pasien dilayani sehari bagus, gitu, komunikasi bagus, gitu. Terus si Imron maaf nih misal nih, atau si Budi misalnya, Budi kinerjanya udah bagus, kalau orang masuknya 8 dia datang jam 9:30 misalnya, terus melayani pasien kasar misalnya, kan rupanya dinilai adik-adik, rupanya penilaian kinerjanya ternyata sama adik-adik. Padahal tadi si Selin sudah disiplin waktu, kemudian pasien banyak dilayani, komunikasinya bagus gitu ya. Ternyata sama si Budi sama kinerjanya, Dede. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan si Selin? Kira-kira apa yang terjadi? Malas kan? Malas lah saya datang jam 7. Ngapain saya tepat waktu datang? Mendinglah saya tiktokan dulu, saya sholat duha dulu di rumah, saya memasak dulu, saya jualan dulu. Nanti saya mau datang pula lah 9:30 seperti Budi. Kan? Ngapain saya capek-capek datang? Kan akibatnya apa? Pasiennya terlantar, Adik-adik. Datang orang ke labor, mana petugas labornya nih? Karena jadi ikut-ikutan kan, pegawai lain juga ikutan seperti itu. Nah, jadi bahaya kalau salah-salah kita menilai kinerja orang, bahaya, Adik. Orang bisa demotivasi, Adik. Bukan termotivasi, demotivasi. Dia itu turun. Motivasi orang yang bagus turun. Ya, yang harusnya diharapkan gimana? Bukan si Selinnya yang menurun kinerjanya, harusnya si Budi itu yang meniru si Selin. Nah, misalnya nih, Selin dapat poin 100 kinerjanya. Si Budi karena dia suka lalai, kinerjanya 40, ternyata dia gagal kan. Nah, misalnya tadi kan Anda bisa lihat tadi ya, ada metode apa tadi tuh yang pemeringkatan gitu. Jadi orang tuh diperingkatkan Adik-adik. Jadi kalau seandainya kita buat kurva ya Adik-adik ya, begini kurvanya nih. Nih, ini kurva normal namanya Adik-adik. Apa kata kurva normal? Kalau kurva normal tuh begini Adik-adik, ya kan? Nah, jadi ini kurang apa ya? Kurang inilah ya, simetris nih. Jadi orang tuh Adik-adik, misalnya nih saudara 40 nih. Saudara 40 misalnya ya. Sekitar 80% ya, atau anggaplah saudara misalnya ini 50 ya. 50 itu gimana adik-adik? 5 orang ya, sekitar 10% berapa tuh? 10% dari 5 ini ya, sebenarnya 10 ya. 10% berarti kan 5 orang ya, atau 10% di sini. Orang tuh 10% di sini adik-adik. 5 orang pasti pintar banget tuh kamu. Coba deh lihat deh. 5 orang tuh pintar banget tuh. Ya, 5 orang lagi maaf nih tidak sesuai apa. Nah, rata-rata orang tuh 80% adik-adik. Nah, artinya apa? 40 orang dari saudara tuh biasanya itu dalam kategori sedang. Jadi 5 orang tuh mungkin ada yang agak lalai gitu ya. Nah, ini pintarnya luar biasa ini. Atau rajinnya luar biasa gitu. Baiknya luar biasa. Nah, orang juga kayak gitu. Orang nih solehnya luar biasa nih. Misalnya nih Arifin Ilham masuk di sini kan. Misalnya nih Adi Hidayat masuk di sini. Kalau saya mungkin di sini adik-adik ya. Mungkin bisa jadi di sini nih. Tapi mudah-mudahan enggak di sini lah adik-adik ya. Ini Adila Kasmi di sini. Saya masuk dalam kategori ini. Insya Allah ya. Menilai diri sendiri. Nah, di sini ini Arifin Ilham, Adi Hidayat, siapa lagi tuh? Ini yang luar biasa taatnya gitu. Ini yang luar biasa, maaf nih. Luar biasa brengseknya. Contohnya si apa kemarin yang aneh-aneh itu ya, yang buat aneh-aneh itu, pesantren buat aneh-aneh itu ya. Sholat sholatnya dicampur laki-laki dan perempuan ya. Yang aneh-aneh itu yang dibuatkan. Jahil itu kan. Jahil itu kamu tahu bodoh kan. Udah jelas sholatlah kamu sesuai apa yang dicontohkan Nabi ya, dibuat sholat aneh-aneh. Jadi kan aneh banget otaknya itu kan, dibuat-buat gitu. Nah, jadi begitu adik-adik. Jadi karyawan juga bisa diperingkat begini, ya. Karyawan itu diperingkat begini nih. Gimana tadi ya?
Oke. Nah, tadi. Sini tadi ya. Nah, karyawan itu bisa diperingkat begini juga. Dari 100 karyawan ya 10 orang yang begini dia. 10 orang begini ya. Nah, dia akan peringkat nih. Ternyata 10 orang nih yang bagus. Nah, ini bisa dipromosikan ini. Atau bisa naik pangkat. Atau kita mau peringkatkan orang, mana yang mau dipecat nih? Kasihan banget ya. Soalnya nih kita penurunan jumlah karyawan nih. Mana yang mau dipecat? Ya udah, pecat aja nih yang 10% terbawah ini. Ya udah. Jadi hati-hati, jangan sampai saudara masuk kategori ini. Gitu adik-adik ya. Oke, sip, paham? Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebentar. Ada yang mau ditanyakan? Bentar adik-adik. Mengerti, Stevi? Stevi bisa paham? Bisa, Bu. Apa yang ditanyakan lagi? Istilah-istilahnya tadi tuh. Nah, mode sebentar. Anda paham nggak metode peringkat berpas? Anda paham nggak peringkat berpasangan itu apa maksudnya? Tunggu saya ini kan ya sebentar. Ini tadi saya lihat dulu nih. Penilaian peer sudah tadi ya. Penilaian peer itu adalah rekan. Misalnya saya mau menilai, bentar. Penilaian nanti kalau mahasiswa jangan WA telepon saya ya, adik-adik ya, WA aja saya ya. Kecuali boleh telepon, boleh ya. Kadang-kadang dosen sedang ngajar kan, ya. Oke, jadi peer itu adalah penilaian teman sejawat. Misalnya nih kita mau mengedukasi orang merokok agar tidak merokok, ya udah kita edukasi peernya gitu. Gitu apa temannya agar dia jangan merokok lagi gitu. Karena peer itu sangat mempengaruhi adik-adik. Misalnya nih, kenapa terjadi kenakalan remaja? Karena peer adik-adik, peer group, kelompok sejawat itu. Karena dia main dengan orang-orang yang merokok, karena dia main sama orang-orang yang nakal, gengnya gitu. Penilaian gengnya. Jadi kalau saya mau nanya Selin ini gimana ya, saya tidak akan menanya ke dosennya, saya nanya ke teman sekelompok dia gitu. Nih Selin ini gimana? Selin tuh orangnya bagus gitu. Nah, itu peer namanya dia, peer group ya. Oke. Kemudian penilaian kerumunan ya, semua orang bisa menilai, game tadi juga menilai ya. Kemudian komitenya dinilai peringkat diri menurut kamu nih, misalnya nih, Selin, kamu kan ada 50 orang nih. Kamu masuk yang mana? 10% teratas, menengah atau apa? Bisa aja gitu. Atau kalau di peringkat 1 sampai 50 nih di kelas, kamu nomor berapa Selin? Saya nomor 1. Misalnya gitu kan. Saya nomor 10 lah gitu kan. Tapi biasanya nih adik-adik ya, dia tentu menilai ya nggak mungkin, saya nomor 50 Bu, ya nggak mungkin kan. Jadi dia akan menilai dirinya melebihi dari yang seharusnya. Ya, biasanya tidak seperti itu juga. Saya nomor 1 Bu, ya mungkin saja dia memang nomor 1 gitu kan. Bisa juga ya. Nah, ini penilaian oleh bawahan, Ibu juga sudah mengatakan tadi umpan balik ya, ini hampir sama ya dengan penilaian. Tapi penilaian kerumunan ini kan semua orang menilai orang. Misalnya ini ada 50, nilai ya. Selin, kamu nilai Velda, pokoknya kamu kan 40 di kelas, kamu nilai ya 39 orang lagi ya, itu penilaian kerumunan namanya. Ya. Velda, kamu nilai juga ya 39 orang yang lain gitu. Itu kerumunan namanya. Tapi kalau umpan balik gimana? Umpan balik itu di semua Adik-adik. Misalnya nih ini si Velin gitu ya.
Nih, misalnya sebentar. Saya coret dikit. Ini si bawahan nih. Yang menilai siapa? Ini ada bawahan, ada beberapa orang kan. Nah, yang menilai bawahan ini dinilai oleh peer-nya, kemudian dinilai oleh atasannya kan. Nah, kemudian dinilai oleh pelanggannya juga, kemudian dinilai dari atas. Jadi 360 adik-adik. Jadi Anda tahu kan 360 itu dinilai diri dia sendiri, dia juga nilai gitu. Makanya namanya 360 gitu. Ya. Jadi dinilai oleh diri dia sendiri, dinilai oleh temannya, dinilai oleh atasan supervisornya, atasan dari atasan langsungnya, dinilai oleh pelanggan, ya udah semuanya. Gitu. Kayak namanya 360 derajat. Nih, penyelia, rekan kerja, bawahan, atasan juga. Atasannya kan ini atasan langsungnya nih. Nah, itulah yang 360 nih. Ini alat tradisional kan. Ini juga apa ya, peringkat grafis. Nah, metode peringkat bergantian ya, ini apa nih? Jadi memberi peringkat karyawan dari yang terbaik hingga yang terburuk berdasarkan sifat atau sifat adalah pilihan. Pertama, daftarkan semua bahan yang akan dinilai, lalu coret namanya dari setiap. Oke. Kemudian pilih yang tertinggi berikutnya dan yang terendah berikutnya, bergantian antar tinggi dan terendah sampai semua telah diberikan. Jadi kita ini kan misalkan ada 50 orang nih kan. Nah, kemudian kita daftar ada mahasiswa 40 orang nih atau 50 orang, kita nilai nih ya. Kita nilai berdasarkan yang tertinggi sama yang terendah nih. Kalau di sisi perilaku yang tinggi sih ini. Nah, terus dari sisi nilai yang tinggi sih ini, dari sisi apa komunikasi yang ini yang paling tinggi. Nah itu, jadi bergantian adik-adik sampai ternyata yang tertinggi itu seringnya si Imran ya. Si Imran tuh paling bagus komunikasinya. Kemudian si Imran juga paling bagus nilainya. Si Imran paling bagus berorganisasi ke aktivitas mahasiswa. Udah gitu adik-adik. Nah, si Imran lah yang juara jadinya, mahasiswa berprestasi jadinya kan. Karena dia bagus di semua hal gitu. Nah, kemudian metode perbandingan berpasangan. Nah, udah kita pasangkan tuh. Antara Selin sama Nabila, mana yang bagus komunikasinya? Nabila. Nah, misalnya ya. Terus kita lihat lagi variabel lain. Tadi kayak babak penyisihan lah nih adik-adik. Kayak Bibi, sebentar nih, mana nih cara ini. Kayak babak penyisihan kan antara Malaysia sama Indonesia, terus menang Malaysia kan. Antara Thailand sama Filipina, menang Filipina kan. Jadi antara Myanmar sama ini ya udah berpasangan adik-adik dinilai. Jadi nanti ternyata yang menang antara Indonesia sama Malaysia menang Indonesia, antara Thailand sama Filipina menang Filipina. Nanti diadu lagi. Misalnya yang ini menang Indonesia, yang di babak ini menang yang Thailand, udah Indonesia lawan Thailand. Nah, itulah adik-adik. Jadi ini metode berpasangan gitu, kayak main ya gitu adik-adik. Kayak main sepak bola gitu ya. Nah, ini udah saya bilang tadi ya, di metode distribusi paksa. Ini kita distribusikan ya. Kita paksa. Sebenarnya ini bisa jadi kan yang 50 mahasiswa ini bagus semuanya nih, tapi saya paksa masuk ke kurva normal. Mana sih 5 terendah, 5 terbaik gitu. Saya paksa kan. Kenapa? Karena saya mau mengurangi pegawai. Kalau saya bilang nih pegawai saya ini bagus semuanya nih, tapi karena unfortunately gitu ya, sangat disayangkan saya tidak punya uang untuk menggaji misalnya. Ya udah, saya akan memangkas 10% pegawai saya, udah. Saya lakukan metode distribusi paksa. Saya paksa masuk ke dalam ini ya. Oh, ternyata masuklah di sini siapa. Sebenarnya dia bagus sebenarnya, tapi ya gimana? Mau tidak mau saya harus paksa masuk dalam distribusi. Udah, saya ini pangkas nih. Karena saya nggak punya uang lagi untuk menggaji. Dengan sangat menyesal begitu. Nah, begitu ya, Adik-adik ya. Nah, gini. Insiden kritis nih Anda tahu nah. Nah, misalnya nih, saya nggak bermaksud menilai kinerja orang gitu. Misalnya saya kepala lab nih. Kemarin si Steffi berdebat dengan pelanggan. Udah saya catat, Steffi berdebat dengan pelanggan. Besoknya
Si Felda terlambat datang. Felda terlambat datang. Besoknya lagi si Steffi melawan pada atasan. Kan? Jadi Anda ini ada dia melawan pada atasan tuh tidak bagus deh. Kalau ada yang bukan berarti juga, Steffi jangan kabur, Steffi. Steffi jangan kabur, ya. Melawan pada atasan itu tidak bagus, Dede. Tapi bukan berarti Anda patuh pada atasan yang salah. Nah, contohnya si Sambo, tembak katanya kan. Kamu bunuh dia katanya. Boleh melawan, boleh. Kamu korupsi ya, kamu tilaplah uangnya, kamu katakanlah ini kan ya. Melawan pada atasan ya boleh melawan. Maksudnya atasan yang sesuai prosedur dilawan ya itu tidak boleh. Tapi kalau atasan yang tidak atau yang melanggar prosedur ya, jadi kita tuh sebenarnya adik-adik, kita tuh harus setia pada bangsa dan negara. Bukan setia pada atasan yang nggak tahu jelas juntrungannya adik-adik. Misalnya model Ferdi Sambo tuh. Ya, itu tidak patuh sama atasan namanya adik. Atasan yang dipatuhi itu adalah atasan yang mengikut konstitusi adik-adik. Ya, jadi begitu. Jangan kita membabi buta mengikuti orang. Sama aja kan, kita mengikuti kiai. Kita ikutinlah kiai itu kan. Apa kata kiai kita ikutin. Rupanya yang dikatakan kiai itu adik-adik ya bertentangan dengan yang dikatakan Nabi ya jangan diikutin kayak itu. Misalnya apa? Sholatlah campur perempuan sama laki-laki. Gitu. Nah, apalah rayakan pula hari ini hari itu hari kita disuruh bertoleransi, kita tidak boleh saling mengganggu, tapi bukan berarti rayakan hari umat orang lain berdoa cara dia berdoa pula lah kita, atau orang agama lain itu sholat pula seperti kita nggak seperti itu yang toleransi. Nah, jadi insiden kritis seperti ini ya, Dede. Ya, kita catat tuh, rupanya dari 30 hari ya, yang paling banyak catatan apa insiden kritisnya tuh si Budi. Terlambat, suka melawan pada atasan, kemudian apalagi suka berdebat dengan pasien, apa tidak berkinerja bagus gitu. Nah, itu insiden kritis Adik-adik. Nah, itu udahlah kita jadikan aja catatan tuh si Budi itu. Nah, nanti ini kalau ada pengurangan karyawan, kita peringkatkan tuh dia masuk yang 5% terbawah. Gitu. Ini juga ya bentuk naratif ya. Tulis adik-adik. Jadi kita tanya, ini ada 5 pegawai di sini. Gimana ya kira-kira 5 pegawai tersebut? Nah, sama deh kayak rapor gitu. Rapor kan ada angkanya tuh. Anak saya tuh, Rasid sudah bagus dengan teman-temannya. Rasid perlu meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris misalnya. Rasid anak yang bagus, patuh sama guru ya, energik, tetapi ditingkatkan kedisiplinannya. Nah, begitu Dede. Itu naratif. Kalau di rapor kan saudara sering buat kayak gitu ya di sekolah ya. Tapi kalau di mahasiswa nggak ada kan. Selin IP-nya 3,8. Apa perlu ditingkatkan ditulis sama dosen kan nggak ada. Bagus juga begitu sebenarnya ya. Nah, oke ya Dede. Oke, bisa disimpulkan. Jadi penilaian kinerja ini penting adik-adik. Jadi karena bisa mengakibatkan orang semakin termotivasi. Misalnya nih, ternyata setelah diperingkat si Budi ini masuk 5% terbawah. Nah, kita kasih apa sama si Budi-Budi? Saya perhatikan kamu kinerja di trimester pertama ini, tahun ini, kamu begini, begini, begini. Nah, kita bicara 4 mata. Ya. Ada apa, Budi? Oh, ini Bu, saya kan basic saya gizi, Bu. Tapi saya kok ditempatkan di labor, Bu. Jadi saya tidak paham. Gitu. Oh, ternyata si Budi ini tidak cocok. Udah dipindahin lah si Budi ini. Atau misalnya si Budi ini harusnya dikasih pelatihan nih. Atau si Budi ini, Bu, saya memang nggak suka melayani pelanggan, Bu. Ya udah si Budi dirotasi ke tempat lain. Ya. Atau si Budi ini punya masalah keluarga saya Bu bla bla bla. Udah. Budi kamu kenapa Budi? Nah, udah kalau bisa diinikan ya di mana nih? Bisa bisa kelihatan ini. Nah, jadi kalau bisa diintervensi maksudnya di ini. Jadi karyawan itu kalau bisa dibina deh, Adik.
Jangan langsung dibinasakan. Ya kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan adik-adik. Ya, dibinasakan ya bukan berarti dibunuh seperti Sambo adik-adik. Kalau kita nggak suka sama orang ya udah, berhentiin aja orang tuh dengan baik-baik. Ya, ini aja, Budi, kamu adalah orang yang sangat bagus. Tapi saya percaya kamu akan lebih berhasil, mungkin kamu akan lebih berhasil di tempat yang lain. Udah begitu, jadi enak caranya. Kita mau pecat, Budi, kamu saya pecat, kamu tidak becus, ya kan? Perusahaan rugi gara-gara kamu, kan bukan begitu. Labor ini kehilangan pasien karena kamu tidak becus, begitu ada. Budi, saya paham kamu sekarang sedang menghadapi masalah yang pelik. Saya percaya kamu akan bisa mengatasi masalah kamu dan kamu akan sukses di tempat yang baru. Udah, itu ini uang pesangon kamu. Udah selesai, Dek. Semanis-manis apapun kita berbicara, Dek ya. Namanya orang kena pecat pasti sakit kan? Sakitnya tuh di sini. Tapi nggak sakit-sakit amat lah. Gitu ya, Adik-adik paham ya? Bisa dipahami kita akhiri sesi ini? Bisa, Bu. Oke, ini sudah 9.30 ya. Saya minta Anda untuk membaca atau menyimpulkan lah ya, menyimpulkan kuliah hari ini ya. Maksud saya kuliah sesi ini. Menyimpulkan dalam waktu 10 menit ya. Dan Anda nanti juga ya simpulkan apa hari ini dan kira-kira apa yang bisa nanti jurnal nanti lah, ini agak cukup waktunya ya, jurnal nanti Anda lihat-lihat juga lah apa nanti yang akan jadi dikasih 10 menit untuk menyimpulkan di buku catatan masing-masing dan kuliah selanjutnya nanti kan Anda 9.40 berakhir tuh, kuliah selanjutnya kita mulai jam 10. Oke ya adik-adik, kita akhiri sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.